Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merasa keluar. Bahkan dengan karakter Han Yu, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut, "Xiao Yan? Mengapa kamu di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. "Hah? Kakak, apa kau kenal dengan Mr. Xiao Yan?" Han Sui juga tercengang saat Han Yu memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yu menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah." "Keke, apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan?" Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi." Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang Dadoushi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yu. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yu menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Han Yu terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Yu memujinya. Han Yu tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan agak ingin tahu, "Mengapa kamu bersama dengan Sui Er?" Han Sui di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. "Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana."
Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiaoyan tersenyum saat berbicara. Karena kamu mengenal Yuer dan kamu juga penyelamat Suer, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Shi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiaoyan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat bahwa kedua belah pihak sempat berkenalan, Han Sui tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Qi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion? Bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiaoyan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Paviliun petir angin terbagi menjadi 4 paviliun, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Paviliun utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sui menjelaskan. Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan paviliun petir angin. Hanya paviliun cabang yang cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya, sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Qi perlahan berbicara. Han Sui mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seseorang dari generasi yang sama melawannya. Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Dou Huang. Apalagi, ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Dou Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Dou kelas atas dari Wind Lightning Pavilion, Han Yu bukanlah tandingannya. Han Qi tertawa getir dan melanjutkan, apalagi, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu, oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yu tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiaoyan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sui juga menganggukkan kepalanya ke samping. Tepat sekali. Tuan Xiaoyan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen.
Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yu mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya. Mudah-mudahan Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling-paling, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, "Senior Han Sue, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga Core Quenching Body Milk tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia?" Han Yu tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit. "Sebenarnya binatang buas itu. Apa yang kamu katakan?" Tatapan Han Yu tertuju pada Xiao Yan. Matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi pendiam, Han Yu tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, "Selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yu ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini. Aku sangat takut." Xiao Yan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam telah mencuri Core Quenching Body Milk yang ditemukan Han Yu. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yu saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya, "Benarkah?" Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang berkilau itu. "Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Mr. Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik." Han Sue tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan mampu menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid paviliun petir angin, dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama, bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiao Yan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. "Ayah, kamu tidak percaya bahwa Mr. Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen?" Han Sue di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat.
Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yu. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali dua gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Sue-er, Yu-er, tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiao Yan ini, mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sekecil apapun. Seorang pria paruh baya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu untuk Han Sui dan Han Yu. Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kamu katakan? Han Sui dan Han Yu ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti. Ini adalah paman kedua saya Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Dou Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yu. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Sui dan Han Yu padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini. Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.